Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 BK ingin mewawancarai Pak Fajar tentang etika dan etiket. Pertanyaan yang pertama nih Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap etika siswa dan siswi SMA Muhammadiyah 5? Pandangan tuh berarti kualitasnya ya? Iya Pak. Oke, sebenarnya pendidikan etika itu kan istilahnya menjadi hal yang wajib ya di sekolah ya. Iya. Jadi yang namanya kalau kita bicara etika siswa di sini seperti apa, ya berarti istilahnya harus diangkat juga kualitas pengajaran etika kita di sini seperti apa gitu ya. Kalau yang saya lihat sebenarnya secara garis besar ya, etika itu sudah diajarkan gitu ya, oleh guru-guru dan dicontohkan juga gitu secara langsung, baik yang disadari atau tidak gitu oleh guru-guru di sini, terkait misalkan atau enggak misalkan kayak ada anak-anak yang etikanya kurang dan lain-lain, ada peneguran dan lain-lain seperti itu gitu kan ya. Tapi terlepas dari itu, yang namanya sekolah ini kan terdiri dari banyak masyarakatnya gitu ya. Kalau kita bicara siswa aja berarti kan untuk kelas 10 sekitar 100 berapa orang, kelas 11 berapa, kelas 12 berapa, total kalau nggak salah itu ada 500 orang. Kalau kita mengharapkan dari 500 orang itu inputnya baik semua gitu ya, inputnya baik sekolah, justru nggak bagus buat sekolah karena nggak ada dinamikanya. Jadi kalau kita bicara etika kualitasnya seperti apa, ya pasti ada baik dan ada buruk gitu, karena memang ya seperti itu, harus ada yang seperti, harus memang selalu terjadi seperti itu di sekolah, karena dengan adanya seperti itu nanti dinamika sosial itu akan terjadi gitu. Jadi kalau kita bisa bicara, mungkin ya bahasanya mungkin kalau saya kaitkan dengan pengajaran etika di sini ya sekitar 70% anak yang sudah baik, 30%-nya mungkin masih butuh didikan etika yang lebih intensif lagi gitu. Oke. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya Pak. Ya. Apakah Bapak guru pernah mengalami atau merasa ada siswi atau siswa Muhammadiyah 5 yang etika atau etiketnya masih kurang bagus? Ya, secara langsung pernah. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit. Waktu itu kasusnya saya menjadi guru piket waktu itu, jadi saya menegur siswa, tapi yang balasan yang diberikan oleh siswa tersebut menurut saya kurang pantas, sebagai hal yang dia berbicara kepada yang lebih tua, apalagi ini gurunya gitu ya. Nah, cara dia berbicara dan apa yang dia sampaikan saat itu terkait teguran saya itu menurut saya tidak sopan sama sekali. Kalau misalkan kita bicara pernah atau enggak ya, pernah itu ya beberapa kali juga mungkin terkait mungkin negur siswa yang bajunya dikeluarin, atau misalkan ada anak yang ya kurang rapi lah dalam berpakaian gitu-gitu. Mungkin juga beberapa kali saya mendapatkan feedback yang kurang enak. Apakah kau pernah mengalami atau merasa ada siswi atau siswa Muhammadiyah 5 yang etika atau etiketnya masih kurang bagus? Pernah sih masih. Nah, terus sebutin contohnya. Misalnya kayak ada guru nih, tapi mereka nggak langsung naruh HP, tapi masih main HP. Pasti kalau misal murid-murid kayak gitu tuh masih banyak ditemuin di sini, kayak misalnya ketemu guru mereka nggak nyapa, nggak salam, dan masih kayak bercanda-canda gitu juga, terus ya masih main HP, terus juga kayak kadang nggak menghormatin guru, kayak misal guru ngobrol di depan terus mereka masih bercanda di belakang. Menurut Bapak, apa faktor dari kurang baiknya etika atau etiket seseorang? Faktor kurang baik etika atau etiket, Iya Pak. yang pertama itu lingkungan tempat tinggal atau lingkungan tempat bergaul. Biasanya lingkungan itu bisa mempengaruhi karakteristik seorang anak atau seseorang, entah itu dari segi etika, dari segi keseharian, dari segi kebiasaan, biasanya itu bisa mempengaruhi. Nah,
ketika kita berada di lingkungan yang baik, maka etika dan etiketnya akan ikut baik. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang buruk, maka etika dan etiketnya itu juga akan ikut buruk. Nah, tapi apakah itu jadi salah satu faktor? Enggak. Faktor kedua adalah diri sendirinya. Kadang pribadi seseorang, ada orang yang punya kepribadian yang pupuk. Kalau pribadinya memang baik, dari dasarnya baik, ketika ada di lingkungan yang buruk pun, mereka nggak akan ikut-ikutan. Oh, oke Pak. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Ya. Menurut Bapak, apakah etika itu selalu berkaitan dengan sikap? Nggak selalu. Etika itu bukan cuma soal sikap, dari kata bahasa, dari cara berpikir itu juga termasuk etika. Juga dari sikap memang salah satunya, tapi nggak selalu tentang sikap. Ada juga tentangnya tadi yang saya bilang, tutur kata dan cara berpikir. Kadang dari sikap itu baik, tapi tutur katanya kurang baik. Kadang suka menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, itu kan juga termasuk etika yang buruk. Terus kadang cara berpikirnya juga buruk. Nah, itu juga menjadi salah satu contoh etika yang buruk. Jadi etika itu nggak melulu soal sikap, tapi tata bahasa dan cara berpikir juga termasuk. Oke Pak. Yang pertanyaan nomor pertama ya Boy. Apa tanggapan Ibu terhadap siswa-siswi SMA Muhammadiyah 5 yang masih memiliki etika atau perilaku yang kurang baik terhadap Bapak Ibu? Dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Tanggapannya, sebenarnya kalau secara keseluruhan kalau Ibu compare, alhamdulillah Ibu selama Ibu sekolah di sini memang nggak begitu banyak ya kalau di-compare dengan sekolah lain. Cuma memang hal itu sebenarnya perlu diubah, kalau menurut Ibu. Kenapa perlu diubah? Karena sekolah itu kan tempat yang kita belajar, dimana nanti kita akan ke lingkungan masyarakat ke depannya. Jadi mulai dari sekarang ya harusnya diubah menjadi lebih baik perilakunya gitu. Nah, sekolah itulah tempatnya kita mengubah itu. Oh gitu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya Bu ya? Boleh. Oke. Tadi gimana yang bagaimana cara mengatasinya? Oh iya, ya? belum bagaimana cara mengatasinya? MC-nya lupa ya. Santai nih, santai. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau itu biasanya harus kalau etika itu kan berarti ada rules yang dilanggar. Biasanya kalau dalam kelas itu Ibu buat konsekuensi kalau misalnya mereka melanggar rules ya. Konsekuensinya nggak hanya Ibu yang membuat, tapi satu kelas. Gitu. Saya pernah ya? Oh pernah. Baru kemarin. Iya nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa dirubah Sen. Sebenarnya buat pelajaran itu. Iya. Iya. Ambil lah. Nah, udah Bu? Udah. Dan nomor 2, apakah etika itu selalu berkaitan dengan salah Bu sebentar. Menurut Bapak Ibu, orang yang suka menongkrong itu apakah memiliki etika? Nongkrongnya emang nggak masalah sih. Cuma ketika kalian nongkrong itu apa yang kalian lakukan itu yang perlu jadi pertimbangan sebenarnya. Misal kalau kalian merokok, terus minum-minuman yang tidak baik, terus ngegibah, terus apa ya, ada hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal negatif yang tidak diinginkan, itu yang salah sebenarnya. Kalau nongkrong cuma ngobrol, sharing. Kalau belajar kan bisa sambil nongkrong ya, di kafe misalnya bareng-bareng diskusi tentang pelajaran atau diskusi tentang bisnis, itu nggak apa-apa sebenarnya nongkrong. Cuma hal yang dilakukan itu yang perlu jadi pertimbangan. Nah itu biar nggak salah, ya harus jadi pertimbangan juga nongkrongnya mau yang gimana gitu. Oh gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Itu dari pertanyaan kami dan jawaban dari Bu Indah. Betul. Oke. Dadah kawan-kawan. Assalamualaikum. Salam.